Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Po Inem. Po Inem, nggak, nama channel saya sih Mama Yayang Jeden ya. Tapi nama tenarnya Po Inem. Po Inem, TKW Singapura terheboh terfenomenal di Singapura. Halo, halo, halo. Eh, di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman pejuang dolar, teman-teman BMI ya, BMI atau PMI ya. Kemarin-kemarin ada kabar mulai bulan September katanya para BMI yang pulang ke Indonesia bawa HP harus diregister dulu. Kalau nggak diregister, katanya nggak bisa dipakai atau keblokir jalurnya gitu ya, keblokir HP-nya. Nah, udah gitu saya cari-cari info ya. Nah, kalau nggak salah ini sepengetahuan saya aja gitu yang saya dapat dari info-info itu. Nah, kenapa bisa keblokir dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama dulu, kenapa keblokir? Karena mungkin mungkin ini bagus juga sih, ini untuk menghindarin para penyelundup ya dari luar negeri ya, mungkin ya, karena kan Indonesia juga banyak Indonesia yang banyak yang suka beli barang-barang HP dari luar negeri ya, karena mungkin kalau dari luar negeri itu lebih bagus apa bagaimana, apa lebih original gitu ya, kalau nggak salah sih. Nah, udah biarin aja, itu nggak usah diperpanjang lagi ya. Itu urusan masing-masing. Nah, di sini yang saya perlu sampaikan pada teman-teman, yang mungkin banyak juga yang teman-teman udah pada tahu, tapi ini nggak khusus juga kali. Tapi ini buat teman-teman yang belum tahu juga ya, teman-teman seperjuangan, teman-teman BMI yang ada di luar negeri, siapa tahu mau pulang. Kalau sekarang sih, kalau ini yang khusus Singapura ya, kalau di Singapura kayaknya belum banyak yang pulang ke Indonesia, atau mungkin belum ada penerbangan apa bagaimana ya, nunggu buka itu dulu. Nah, mumpung masih pada di sini, jadi yang saya dengar kabar, katanya kalau pulang ke Indonesia kita hanya diperbolehkan bawa 2 HP saja, dan nilainya juga tidak boleh lebih dari 500 dolar. Itu kalau yang kita bawa. Terus kenapa katanya HP kita keblokir dan bagaimana cara kita meregister? Nah, cara kita register HP kita supaya sampai di Indonesia bisa dipakai lagi, kita perlu IMEI HP kita. Apa IMEI itu? IMEI yang saya tahu ya, ini yang saya tahu sih, nggak ya, mungkin kalau salah maaf ya. Kalau yang tahu bisa komen di bawah, siapa tahu saya salah. Ini hanya yang sekedar yang saya tahu. Kalau nggak salah, IMEI itu yang ada di HP, kode yang ada di HP. Kalau di HP itu kan ada itu ya, ada kode kayak begini ya. Nanti saya kasih tahu, saya tulis di atas ya. Kode itu gimana kita mengetahui IMEI itu? Nah, IMEI itu ada di, kalau HP masih ada boxnya, itu ada di boxnya itu ada yang itu garis-garis hitam putih itu barcode itu. Nah, itu kan di bawahnya barcode itu kan ada nomor itu ya. Nah, itu namanya IMEI. Ini mungkin kalau IMEI ya mungkin ya, sepengetahuan saya ya,
Kalau IMEI itu identitas HP ya. Nah, kalau kayak kita, identitas kita kan KTP. Nah, kalau IMEI itu identitasnya itu, kalau HP itu identitasnya ya IMEI itu. Tapi ini kan udah umum ya. Nah, cara kita register HP kita dan cara mengetahui HP kita udah diregister apa belum, bisa dipakai di Indonesia apa enggak, kita perlu cara register adalah dengan mengunduh aplikasi mobile cukai atau mengunjungi laman www.biacukai.go.id. Nanti saya tulis di atas juga ya. Nah, di situ nanti konsumen bisa mengisi form aplikasi. Setelah itu konsumen akan mendapatkan QR kode dan register ID. Nah, setelah itu, dan bagaimana cara register? Apakah kita bisa register di luar negeri? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kita register perlu nomor flight pesawat kita. Itu salah satu ada persyaratan dari situ ya. Nanti kalau udah teman-teman udah buka itu yang laman itu apa Bea Cukai itu buka linknya, link buat register, nanti di situ kan ada, di situ ada. Nah, di situ ada salah satunya itu kita perlu nomor penerbangan kita. Nah, kalau misalnya kita register di Singapura, kalau kita nggak di Singapura aja, di luar negeri, kalau kita nggak terbang, kita kan nggak punya nomor itu penerbangan pesawat kita, otomatis kan nggak bisa. Nah, nanti kita bisa, nanti kalau kita udah mau kita pulang, kita kan ada tiket pesawatnya itu ya. Nah, nanti kita di sana di bandara di Bea Cukai, nanti kita kan di sana kan HP kita kan nggak bisa itu ya, udah nggak bisa komunikasi lagi. Tapi nggak usah khawatir, katanya sekarang kalau nggak salah yang saya dengar, di bandara udah disediain wifi. Jadi biarpun kita nggak bisa telepon pakai kartu Indonesia karena kita belum register, tapi kita di sana bisa pakai wifi, HP kita masih bisa pakai wifi. Dan kita pergi ke Google, ke browser ya ke browser itu nama orang, ada Pak Basir. Pergi ke Google. Nah, di situ kita itu klik linknya, dan kita isi data-data semua. Nah, terus kita register dari situ. Nah, nanti dari pihak Bea Cukai menyetujui bahwa HP kita udah diregister dan kita bisa pakai. Dan bagaimana kalau kita nggak register? Bagaimana kalau kita nggak, ya istilahnya kita nggak usah register aja. Kalau kita nggak register, bisa emang, tapi nggak bisa pakai kartu. Kita bisa pakai wifi aja. Dan itu kalau nggak salah yang saya dengar juga, itu kalau nggak salah, kalau kita nggak mau register, itu masih bisa dipakai dalam jangka waktu 90 hari. Jadi kalau udah dalam jangka waktu 90 hari kita nggak register, ya katanya bakalan keblokir. Tapi kalau masalah keblokir, kalau nggak salah juga sih di Indonesia bisa di itu, nanti kita bawa ke counter terus diganti apanya lah. Itu saya nggak mau bicara masalah itu ya. Nanti itu masalah nanti ya. Nah, ini di sini yang saya utamakan yaitu masalah IMEI. Dan bagaimana caranya kita mengetahui IMEI kalau misalnya kita udah nggak ada boxnya ya. Kan kadang-kadang kita suka beli juga yang yang HP second hand ya.
Tapi itu juga bagaimana caranya ya kalau yang second hand ya? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, nanti saya cari tahu ya. Dan satu lagi. Dan di situ kita kalau pakai, misalnya kan kita HP Android apa Samsung itu kan kita kan ada 2 ya, ada 2 kartu. Nah, 2 kartu itu juga kita ada dua IMEI, 2 kode, 2 barcode-nya ya, 2 nomor itu, dua email lah ya. Nah, di situ juga kita harus register semua dua-duanya itu, dua-duanya. Nah, bagaimana kita mengetahui IMEI kita kalau misalnya kita udah nggak punya boxnya, nggak punya kardus HP-nya? Nah, kita bisa pergi ke call, ke itu telepon ya, pergi ke call. Terus kita press bintang pagar 06 pagar call. Nanti saya tulis di atas juga. Sini mungkin ya. Nah, nanti keluar itu kode HP kita, IMEI kita di situ. Nah, nanti kita itu. Nah, nanti kalau cara registernya juga kita harus tulis jujur itu di situ berapa harganya. Nanti juga di situ ada di register itu ada itu di formnya ya, di formnya ada semua, udah tertera semua, udah ada apa namanya, merek-merek, semua merek juga ada. Jadi kalau misalnya kita jangan sekali-kali kita bohong. Kalau kita bohong, Bea Cukai juga tahu data-data harga HP semua gitu. Nah, berapa pajak yang harus kita bayar? Nah, ini yang saya dengar juga, banyak dengar sana sini ya, kita harus buka kuping, buka telinga kita lebar-lebar sih kalau masalah pengetahuan begini ya. Karena kan kita tinggal di luar negeri, jadi kita harus tahu juga ya informasi-informasi yang ada di Indonesia kan. Berapa biaya yang harus kita bayar atau pajak yang kita kenakan, pajak yang dikenakan? Saya baca di sini juga sih. Adapun tarif pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan adalah tarif biaya masuk barang bawaan penumpang atau hand carry sebesar 10% dari harga ponsel. Jadi kalau misalnya kita harga ponsel kita 200, ya jadi dari 10%-nya 200 itu berapa? Ditambah pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Jadi udah 20% ya. Dan ditambah dengan tarif PPh sebesar 7,5%. Banyak juga ya. 7%, 10% udah lumayan tuh. Nah, ingat ya teman-teman, kita hanya boleh daftar atau boleh register 2 HP saja. 2 HP saja, tidak boleh lebih. Seandainya kita bawa lebih, yang lebihnya itu yang mungkin disita atau kita harus bayar, itu juga nanti saya cari infonya ya. Nah, biaya harga HP yang harus kita bawa dan kita register itu senilai $500. Tidak boleh lebih dari $500. Gimana kalau misalnya kita beli HP di luar negeri, yang itu kita punya HP iPhone yang baru misalnya yang harga di atas 10 juta, apa harganya 15 juta, apa 20 juta, 30 juta. Yaitu dikaliin aja pajaknya ya lebih besar lagi. Dan nanti mungkin bisa konsultasi sama pihak Bea Cukai juga ya. Itu udah ada peraturannya. Nah, ini sekedar info itu saja.
Kalau yang masalah itu kayaknya pokoknya yang dianjurkan, kita hanya boleh bawa 2 HP, dan 1 HP-nya itu harganya tidak boleh lebih dari $500. Nah, begitu. Nah, ini buat teman-teman aja yang mungkin belum tahu. Kalau yang sudah tahu, misalnya dengar ini, lihat saya kasih info gini, salah apa bagaimana, tolong komen di bawah dan gimana yang jelasnya ya. Nah, kenapa sekarang peraturan begitu ya? Ya mungkin bagus juga sih ya. Masalahnya kan sekarang juga kalau misalnya kita banyak penduduk Indonesia beli barang produk luar negeri ya, terus kan kesian juga ya produk-produk dalam negeri kita juga. Biarpun kita tinggal di luar negeri, kita harus dukung juga produk dalam negeri ya, tetap kita cinta Indonesia. ini khusus punya saya. Kemarin kan saya pas dengar info itu ya, buru-buru saya cek, ternyata HP saya punya 2 HP. Tapi HP saya Samsung juga sih, ini yang zaman dulu juga. Ternyata ini sudah pernah saya bawa pulang ke Indonesia. Sudah pernah saya bawa pulang ke Indonesia. Ternyata kemarin saya cek, ini belum itu juga. Apa namanya? Belum ke register juga, atau nomor email Anda tidak terdaftar. Dua-duanya tidak terdaftar. Kan ini pakai 2 itu. Punya saya HP Samsungnya pakai 2 kartu. Jadinya kan 2 HP. Semuanya nggak terdaftar. Bagaimanakah itu? Tenang. Ada solusinya. Kalau misalnya teman-teman masih belum jelas, silakan teman-teman juga lihat di Google atau lihat di YouTube banyak kok info tentang ini HP ya. Saya juga masih belum paham benar gitu. Mungkin juga nanti saya kasih itu cari tahu biar lebih jelasnya lagi ya. Nah, hanya itu aja sementara yang bisa saya kasih info ke teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment channel Mama Yayang Jaydan, biar YouTube saya tambah maju dan saya bisa ngasih info ke teman-teman yang bermanfaat, yang berguna. Nah, kita sama-sama berbagi pengetahuan ya, karena kan tinggal di luar juga kita kan nggak ada saudara, yang kita punya ya sahabat, teman. Jadi kita saling sharing informasi itu indah ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you.